untuk memberi manfaat kita butuh berkarya, ya toh? Untuk memberi manfaat harus berkarya. Omong-omong soal momong. Oke, karya seperti apa? Ya, Dimulai dari untuk mana? memperoleh karya yang terbaik, maka kita kerjakan sesuai bakatnya, ngono. Oke. Nah, makanya kita berdiskusi soal bakat. bakat maksud saya gitu. Memberikan manfaat lewat berkarya biar maksimal harus sesuai Bakatnya sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, bakat itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia tanpa kecuali. Sejarah bakat itu dari mana? Kapan Allah memberinya? Dasar hukum yang ada bahwasanya bakat ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia ketika manusia diciptakan pertama kali, yaitu ketika diciptakan ruhnya. Awet dek zaman kapan kita belum kelihatan itu sudah punya bakat. Ya, punya bakat. Nah, bakat di sini terjemahannya adalah sifat. Wong Jawa menyebutnya watak. Karakter. Ada beberapa pakar yang memang menganggap bahwasannya bakat itu tidak penting. Bakat itu nggak penting. Nggak penting. Kok bisa? Yang penting itu kemauan. Oke. Orang kalau memiliki kemauan akan menjadi bisa. Orang memiliki bakat tapi nggak memiliki kemauan, maka dia tidak menjadi tajam. Anak itu sudah punya fitrah, dia bukan kertas kosong, dia sudah punya bakat. Bentuknya apa Pak Ditung? Nah, bentuk bakat itu sebenarnya adalah sifat. Bahwasanya bentuk bakat adalah sifat seseorang yang unik, yang menjadi pembeda dengan yang lain. Maka bakat seseorang itu hampir semuanya beda. Anak 5 sifatnya beda. Iya, 5 gitu ya. Nah, maka bakatnya 5. Karena apa? Kenapa bakat ini tidak diterjemahkan sebagai profesi maupun hobi? Oke. Karena profesi dan hobi itu bisa ganti. Profesi dan hobi itu bisa menjadi bentuk daripada kumpulan sifat ini yang mengarah ke sana. Cara menemukan bakat anak dilihat dari mananya berarti? Maksudnya di dalam pemetaan bakat. Untuk memetakan bakat, maka kita perlu mempelajari 1 makna bakat, 2 syarat bakat, 3 rukun bakat. Oke. Maksudnya itu bagian daripada tanda-tanda bahwasanya kita bisa menyimpulkan bakatnya ke sana. Syaratnya bakat itu ada 2. Yang pertama adalah berulang, sering dilakukan. Oke. Nah, sifat itu memang sering muncul, sering ada pada anak itu. Yang kedua adalah spontan. Muncul kelebihannya itu secara spontan, serta-merta. Bukan karena settingan oleh guru, settingan oleh orang tua, begitu. Itu tadi syarat ya? Syarat bakat itu berulang dan spontan. Ya. Balik ke pertanyaan yang tadi kita angkat Pak Ditum. Bakat itu bentuknya adalah dia sifat yang unik gitu ya. Kemudian kita sebagai orang tua menentukannya itu ternyata kalau saya boleh menerjemahkan lebih singkat, pertama kita orang tua itu paham ilmunya dulu. Berarti paham tentang pengertian bakat, syarat bakat, rukun bakat, sama satu lagi tadi apa ya? Ya udah, kalau bisa mengerti itu nanti akan bisa memetakan. Itu ya Pak. Itu aja berarti ada. Nah, syaratnya ada 2 tadi. Nah, syaratnya loro. Berulang dan spontan. Anak di depan rumah pengen es, ada berapa kemungkinan yang dilakukan oleh anak? Ada 3. Siji, dia diem aja hanya melihat. Yang kedua, dia tiba-tiba keluar gerbang nyetop beli. Dia masuk dulu, ibu atau bapak atau abi atau umi tumbas ke es gitu. Nah, bisa jadi salah ini kita ambil aja 3. Dia naik bakul es tapi dia rawani ngomong. Ada keinginan toh. Iya. Wedi, meh ngomong ibu wedi, meh undang wedi. Iya. Loro, wah kuwi sing mau pemberani tenan kowe. Langsung buka gerbangnya cegat ngarepan, "Lek tuku." Ngono. Kan ada toh yang seperti itu. Anakku yo modele ngono kuwi. Cegat sih, "Lek tuku." Ngono. Tumbas. Gua bakule wis kono ngomong ibumu sih. Tunggu sini oleh, tapi jangan pergi. Kono merintahnya ya wani. Iya, betul. Ada kayak gitu. Oke. Ada yang masuk dulu, Bu,
Bu, ada yang masuk dulu. Bu, beli es. Masuk dulu bisa jadi nanti saya masuk dulu ki pas tekan jopo bakul esnya wis lunga. Wis ilang. Ada kemungkinan lagi ya Iya, ada terjadi. kemungkinan tuh. Bisa dia nangis, bisa nyalain ibuke. Nah gitu. Iya. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa menerka. Menerka. Menerka begitu. Itu cara kita mengobservasi bakat yang terpendam di dalam anak-anak kita. Bertanya, ada 2 pertanyaan ini Pak Ditum. Bagaimana cara orang tua memberikan hadiah karena anak sudah meraih pencapaian supaya tidak terlena? Kunci utama memberikan hadiah itu yang kita beri hadiah adalah usahanya, Prosesnya. perjuangannya, bukan anaknya. Oke. Anak misalnya ya dia sudah berjuang untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wesuk murojaah sak juz ping 20, awan bali sekolah murojaah meneh sak juz ping 20 meneh. Bengi sing murojaah. Maka ketika dia hafalannya bagus, beri hadiah Usahanya. atas usahanya dan pencapaiannya. Supaya dia menjadi lebih kuat. Tapi ketika anak sudah berusaha berjuang, ternyata belum hafal juga, maka tetap kita beri hadiah. Yang kita beri hadiah itu utamanya adalah perjuangan dia, usahanya dia. Supaya apa? Supaya tertangkap oleh anak untuk biasa, atau untuk menanamkan diri bahwa kita tuh berusaha itu adalah hal yang baik. Soal hasil diserahkan kepada Allah. Hadiah itu kan ada yang pemberian karena cinta, ada yang pemberian karena apresiasi. Nah, yang pemberian karena apresiasi itu penghargaan. Nah, yang pemberian karena apresiasi penghargaan itu, usahakan memberikan penghargaan itu, yang diberi penghargaan itu adalah usahanya. Supaya dalam perjalanan hidup itu anak itu dia memang menjadi orang yang sangat ulet dalam berusaha, apapun bidangnya. Tapi hadiah yang sifatnya adalah hadiah karena cinta, maka bebas sebagai bentuk cinta. Kasih sayang. Pertanyaan yang kedua nih Pak Ditum. Anak susah dinasihati, tetapi memiliki bakat terpendam non-akademik. Bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan anak tersebut? Ora usah dikandani to, bakate wae dikembangkan. Jadi memang gini, kadang kita itu dadi wong tua ki rada ruwet. Anaknya kan duwe kelebihan ya ta. Iya. Tapi kadang wong tua kuwi seringnya tuh fokus pada kekurangan anak sing kecil-kecil kuwi lho. Sehingga apa? Anak iki malah sengit karo wong tua. Risih kupinge, sithik-sithik kandhani iki, sithik-sithik kandhani. Padahal itu hal yang receh-receh. Misalnya naruh sendal ora ning rak, misalnya apa? Kadang naruh handuk lali, kan receh-receh itu ya. Iya. Meskipun itu sebenarnya diperhatikan bagus, tapi dia punya potensi besar. Maka ketika kita itu sering banget nderemimil dalam hal receh-receh, sementara anak itu dalam pikirannya dia berpikir yang tadi potensi mau loh. Ya, potensi ya. Maka itu bisa menjadikan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Karena cara berpikir anak itu seringnya beda dengan cara berpikir orang tua. Orang tua kadang pengen anak itu perfect nih, sekolahan bijine apik, ning omah rapi, resikan, sregep ngaji. It's not Superman. Yang harus jadi Superman orang tuanya gitu. Ya, jadi begitu. Pertama kali pendekatan kita kepada anak itu, usahakan kita tahu minat dan bakatnya. Oke. Kalau sudah tahu minat dan bakatnya, usahakan kalau kita mengalami hubungan kerenggangan, salah satu kerenggangan ki anak ki ra gelem nglakoni perintah wong tua. Mergone apa wis juwet mau lho. Oh iya. Meskipun anaknya meneng, anaknya ra protes, tapi aslinya emoh kuwi. Ya bentuk protesnya dengan Diam tidak mendengarkan tidak tadi. Mendengarkan tadi. Maka pendekatannya adalah tembako ki mesti alihkan perhatian kita kepada hobi dia, bakat dia, kesukaan dia. Oke. Kita apresiasi, kita dukung gitu. Bolehlah kita kasih kesimpulan ya dari apa yang kita obrolkan tadi Pak Ditum. Ya, maka sebagai orang tua marilah kita belajar. Belajar membaca bakat. apa? Membaca bakat anak. Menganalisis bakat daripada anak. Iya. Baru setelah ada kesimpulan dari data yang utuh mau yang lengkap, kita antarkan anak-anak kita menuju pintu gerbang kemerdekaan Republik Anak Muda. Sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Sesuai dengan undang-undang tetangga. Ngomong soal momong.